Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena saya di sini juga sehat ya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini Go Healthy kedatangan seorang sosok perempuan tangguh, perempuan kuat. Bayangkan ya, dia pernah mengalami 2 penyakit berat, stroke dan jantung. Namanya adalah Ibu Hartini ya. Kebayangkan, kena jantung, kena stroke, harusnya seperti apa? Tapi sekarang beliau hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar. Ibu Hartini, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Dulu, Ibu ini punya ada masalah dengan jantungnya karena ada hipertensi. Betul Ibu? Betul. Dulu paling tinggi pernah berapa hipertensinya Bu? 180/110. Tapi beliau tentu mengambil tindakan supaya hal tadi tidak menjadi masalah. Kita akan bahas hari ini, kita belajar sama-sama dari kisahnya Ibu Hartini. Dan juga ada bersama saya ada Mas Boy Abidin. Apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah sehat, kenal. Iya, dan juga ada yang cantik seperti namanya Mbak Preti. Halo, halo pemirsa, sehat selalu ya. Oke, satu-satu ya pemirsa ya. Kena stroke dan kena jantung. Duluan yang mana Ibu saat itu kenanya? Stroke dulu. Stroke tahun berapa? 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an, jantung tahun? Karena katupnya itu 3 tahun yang lalu, tahu katupnya bocor 3 tahun lalu, tapi jantungnya sudah lama. Cuman nggak tahu kalau itu jantung. Kita akan mulai dari yang pertama kali menyerang Ibu, yaitu stroke. Pada saat serangan itu terjadi, Bu, apa yang Ibu rasakan? Nggak rasa apa-apa, karena masih dalam kondisi tidur. Oh, dalam tidur lalu? Iya, jam 2 malam, tiba-tiba mulutnya menceng, dan kaki tangan lemes. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Dibawa ke rumah sakit. Lalu kata rumah sakit apa? Ada tindakan apa? CT scan ya Pak, dan ada 2 dokter syaraf sama dokter jantung yang nanganin saya waktu itu. Ada dokter saraf dan ada dokter jantung. Berarti jauh sebelum itu juga ada penyakit jantungnya ya Bu ya? Iya, iya. Penyakit jantungnya yang dalam bentuk apa Ibu? Jantung biasa aja, cuman apa karena apa suka deg-degan tapi nggak nggak bahaya. Ada penyempitan pembuluh darah ya, jantung. katanya gitu. Oh. Jantung biasa aja itu sebuah kalimat yang kayaknya tidak tepat ya. Apapun yang hubungannya sama jantung jangan dianggap biasa. Betul banget. Tidak boleh dianggap biasa. Oke, jadi Ibu terkena stroke terlebih dahulu. Sebelah kanan bagian nggak bisa gerak Bu? Lemes. Lemes. Ya, Berapa lama Ibu? Oh nggak lama, cuman 2 malam. Ya, ini merupakan contoh yang baik nih. Ketika mengalami stroke, ada gejala-gejala stroke, ibunya langsung ke rumah sakit. Nah, Itu yang paling penting. Ya. Karena kan ada golden periodnya ya. Betul. Jadi kalau saya lihat golden period itu sudah tepat sekali. Jadi itu pemirsa kalau memang ada gejala stroke ya tadi ya, salah satunya adalah tadi mulut mencong, kemudian jadi kelemahan atau kelumpuhan pada sebagian anggota gerak badan kita, maka harus segera karena golden periodnya ada 30 menit sampai 6 jam ya. Kalau pengelolaan baik, semakin cepat semakin baik, itu akan semakin bisa pulih kembali. Tapi yang ditakutkan adalah jangan sampai terjadi serangan stroke berikutnya ya, atau komplikasi, apalagi dengan faktor-faktor usia untuk wanita, khususnya usia-usia masuk di usia menopause. Jadi kalau menopause itu terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan ini akan merubah metabolisme tubuh kita. Salah satunya adalah kualitas darah dan pembuluh darah kita. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, tidak elastis ya, kemudian kadar kolesterol meningkat, gula darah meningkat, apalagi tidak disertai dengan pola hidup yang sehat. Ya risikonya ini akan semakin meningkat. Jadi karena hipertensi memicu serangan stroke-nya. Tapi itu kan dulu, tekanan darahnya sampai dengan 180/110. Tapi kalau kita lihat sekarang, tampaknya beliau sehat, segar, bugar ya. Ibu Hartini, apa usaha yang Ibu lakukan supaya tekanan darah Ibu terkendali? Minum obat. Minum obat dari dokter? Iya. Rutin ya Bu? Rutin. Disiplin kan Bu? Iya. Bagus. Apalagi? Teknologi laser. Menggunakan teknologi laser. Sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser, perbedaannya apa? Tensi terkontrol sekarang. Dulu kan 180/110 gitu kan ya tingginya. Sekarang berapa tuh Bu? Sekarang 120, 130, 140 paling tinggi. Tidur yang tadinya bantal 4, 3, sekarang 1 pun bisa. Bantal tinggi itu kenapa sih Bu dulu? Sesek. Sesek Walah. nafas. Udah nggak ada terasa lagi sesak Ibu? Berkurang alhamdulillah. Berkurang, sangat berkurang. Iya. Oke, apalagi? Kemarin tuh karena ada penyempitan menurut dokter, dikateterisasi, dicoba teterisasi karena ada penyempitan. Alhamdulillah ternyata nggak ada.
nggak ada di stand, nggak di ring, jadi nggak ada apa-apa. Jadi lancar, pembuluh darahnya bagus. Apalagi yang terasa telah menggunakan teknologi laser, coba. Jelas yang kelihatan itu tenaga agak fit. Ini benar-benar menikmati hidup di masa menopause nih ya kelihatannya Ibu ya. Ini pasti pemirsa yang wanita juga yang udah usia menopause pengen seperti Ibu Hartini nih. Kita harus belajar banyak nih dari Ibu Hartini. Iya. Betul. Tentunya selain menggunakan teknologi laser, Ibu Hartini juga menjalani pola hidup sehat. Betul ya Bu ya? Ada kontrol ke dokter rutin dan juga mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Mari belajar dari kisahnya Ibu Hartini yang sudah menggunakan teknologi laser, untuk menjaga kesehatannya. Anda kapan pemirsa menggunakan teknologi laser? Ayo sekarang juga. Baik. Bagaimana cara kerja teknologi laser bisa menjaga kesehatan Ibu Hartini, terutama untuk hipertensinya? Kita akan bahas setelah satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari perjalanan kesehatannya Ibu Hartini. Jadi Ibu Hartini ini pernah memiliki tekanan darah 180/110. Akhirnya beliau mengalami stroke ya, serangan stroke. Juga mengalami gangguan di katup jantung. Lalu beliau memang melakukan pola hidup sehat dan rajin kontrol ke dokter, termasuk menggunakan teknologi laser. Dan akhirnya sekarang tekanan darahnya sudah terkontrol ya. Ibu Hartini dulu tekanan darah Ibu 180/110. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, jadi berapa Ibu? 130/67/70, paling tinggi 140. Tidak pernah lebih dari itu? Alhamdulillah enggak. Sudah aman. Yang penting tekanan darah itu yang penting terkontrol. Pemirsa, jangan sampai ujuk-ujuk berubah menjadi komplikasinya. Tapi ini yang menarik untuk dibahas adalah mengenai gangguan katup jantung. Seberbahaya apa gangguan katup jantung ini nih? Kalau misalnya kita berbicara masalah jantung, jantung kita itu terdiri dari 4 ruang. Ada ruang kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Antara satu ruang dengan ruang yang lain itu ada pembatasnya, yaitu si katup. Dia itu bekerja seperti pintu. Jadi kalau misalkan kita berbicara masa pintu, bisa pintunya itu seret. Susah nutupnya. Dibukanya susah. Dibukanya susah banget. Nah, ada yang bisa buka tapi susah nutup. Iya. Apa yang terjadi, darah itu kan berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain. Kalau misalkan pintunya atau katupnya mengalami masalah, maka darah itu bisa terjadi turbulensi. Harusnya dia udah ke ruang sebelah, tapi dia masih berputar lagi. Sehingga gampang sekali terjadi atau terbentuk gumpalan darah. Gumpalan darahnya ini kalau jalan kemana-mana, ya bisa nyumbat kemana-mana. Kalau jalannya ke otak, menjadi stroke. Kalau misalkan jalannya ke tempat lain, ke ginjal, bisa terjadi gangguan ginjal. Nah, si teknologi laser ini bisa membantu. Jadi, teknologi laser ini membantu untuk menguraikan gumpalan darah yang ada. Dan juga bisa meningkatkan kualitas darah, sehingga mencegah gumpalan darah itu terbentuk. Tentunya juga seperti Ibu Hartini, digabungkan juga dengan mengonsumsi obat-obatan secara rutin ya Bu ya, kontrol juga ke dokter secara rutin. Ya, nah untuk pemirsa supaya lebih jelas nih, saya akan jelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Preti mengenai masalah bekuan darah tadi ya. Ini kalau kita lihat aliran darah ini mengalir pada pembuluh darah kita, terutama yang memberi suplai ke otak. Nah, sirkulasi darah ini kalau terjadi tadi hipertensi, kemudian terjadi adanya kelainan katup jantung yang meningkatkan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah, maka akan terjadi nih hipertensi akan merusak endotelnya, kemudian akan terjadi penyempitan pada lumennya, terjadilah yang kita sebut sebagai plak arteriosklerosis. Nah, ini akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar, tekanan darah juga akan semakin tinggi. Bisa juga terjadi penyumbatan tadi, sehingga akan terjadi berhentinya suplai pada otak, ini disebut dengan serangan stroke tadi. Serangan stroke ini akan menyebabkan bagian area otak tersebut tidak mendapatkan suplai oksigen, nutrisi yang baik, sehingga terjadi kerusakan, dan kemudian dampaknya akan terjadi seperti Ibu tadi yang dialami oleh Bu Hartini, ada kelumpuhan sebagian wajahnya, kemudian kelumpuhan pada anggota tubuhnya. Nah, teknologi laser ini akan membantu supaya tadi penggumpalan darah itu akan menjadi lebih terurai. Dengan sinar dari teknologi laser tadi, terjadi penguraian dari penggumpalan tadi, kemudian juga akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Dan teknologi laser ini juga meningkatkan kualitas dari pembuluh darah tadi dengan menghasilkan atau meningkatkan kadar nitrik oxide. Nah, ini akan menjadi lebih elastis, sehingga harapannya tekanan darah akan menjadi terkontrol. Sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar. Jadi ini akan membuat kualitas kita, kualitas hidup kita akan terjaga, dan yang paling penting mencegah jangan sampai terjadinya stroke berulang. Ada juga nih teknologi lain yang bisa bersinergis dengan teknologi laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kita. Karena nggak cuma darah sama pembuluh darah yang penting.
Otot juga penting nih. Itu penting banget. Penting banget ya, kita lihat ya. Contohnya kayak orang-orang yang sehat itu pasti memiliki tubuh yang bugar juga. Tapi bugar belum tentu sehat. Nah, kita lihat ya, di sini ada gambar. 3 gambar, kalau dilihat bentuk ukuran tubuhnya sama. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda kita lihat di ototnya. Nah, kita lihat yang di sebelah sini ya, sebelah yang jauh dari saya, mungkin pada saat dia berusia 20 tahun. Yang tengah-tengah ini 40. Yang sisi yang dekat dengan saya ini adalah 60 tahun. Tubuhnya ukurannya sama. Yang berbeda apa? Ototnya. Kita lihat komponen ototnya itu menurun seiring dengan meningkatnya usia. Pasti pemirsa sering bertanya, kok kalau saya sudah meningkat usianya banyak penyakitnya sih? Kolesterol tinggi, darah tinggi, gula darah tinggi, tensinya tinggi gitu kan. Kenapa? Karena ini ototnya. Otot yang mengecil menyebabkan pembakaran lemak dan gula darah kita menurun. Sehingga sering terjadi lemak darah naik, gula darah naik. Lemak darah yang naik akhirnya bikin pembuluh darah menjadi kaku. Akhirnya tensi juga naik. Makanya kita perbaikin kualitas darah kita, perbaikin kualitas pembuluh darah kita. Dan kita jaga otot kita biar supaya masih seperti yang di sebelah sana nih. Biar tetap bagus. Berbicara masalah teknologi NMAS sinergis dengan teknologi laser, itu juga dapat membantu para penderita stroke. Kita lihat nih di sini ya. NMAS bisa ditaruh atau diletakkan pada otot-otot yang mengalami kelemahan. Teknologi NMAS ini bisa menstimulasi ototnya untuk bekerja lebih aktif lagi seperti yang ada di gambar ini nih. Otot yang lebih aktif ini akan memberikan impuls atau sinyal ke sistem saraf pusat kita, yaitu otak, bahwa ini otot yang sudah lemah udah aktif lagi nih. Makanya nih, ayo kita pulih lebih cepat lagi. Akhirnya teknologi laser bersinergis dengan teknologi NMAS bisa membantu para penderita stroke. Ibu Hartini sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Dulu tekanan darahnya 180/110 sehingga beliau terpaksa harus ke rumah sakit terkena stroke saat itu ya karena hipertensi. Untungnya pulihnya cepat ya Bu ya. Ibu juga mungkin pernah melihat beratnya penyakit stroke Bu. Ibu adalah orang yang beruntung ya, survival dari stroke gitu kan ya. Setelah menggunakan teknologi laser, si tensi 180/110 menjadi berapa Ibu sekarang? Paling tinggi 140. Paling tinggi 140. 130, 120. Rasa-rasa tidak nyaman di tubuhnya Ibu? Pegal, sakit? Enakan. Sudah tidak ada. Tidurnya bagaimana? Nyenyak. Stamina bagaimana Bu? Semangat. Lebih semangat lagi. Jadi usia tua itu jika kita ingin menikmati hidup syaratnya satu. Sehat. Mau nikmat ibadah, harus sehat dulu. Mau hobi traveling, ya sehat dulu. Mau ngurus anak cucu, ya harus sehat dulu. Kalau Anda ingin sehat, lakukan. Perbaiki pola hidup. Ya, lakukan pola hidup sehat. Ikuti saran dari dokter dan gunakan teknologi laser yang sekarang berkolaborasi, bersinergi dengan teknologi NMAS. Ibu Hartini sudah merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda. Apalagi jika Anda punya keluhan yang sama, punya hipertensi. Nah, mengenai teknologi laser dan teknologi NMAS, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana mereka bersinergi, simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, jantung kita telah bekerja tanpa henti. Oleh karena itu, jangan kita membebani organ jantung kita dengan kita memiliki tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tak terkendali bisa menyebabkan banyak komplikasi. Oleh karena itu, mari kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser ini secara rutin dan juga konsisten, maka dapat membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, teknologi laser juga dapat membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sampai bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita dan juga imunitas tubuh kita. Dan untuk bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita bisa mensinergikan teknologi low level laser dengan teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena seiring dengan berjalannya usia, maka fungsi organ tubuh kita akan menurun, termasuk otot kita yang lambat laun akan mengalami penyusutan jika tidak kita latih. Padahal otot ini kan memiliki peranan yang penting dalam tubuh kita, supaya kita bisa bergerak sebagai penopang tubuh kita. Dan otot merupakan bagian dari tubuh kita yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi.
teknologi NMES akan membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita untuk bisa membantu melatih otot sehingga bisa mencegah penyusutan otot. Dan untuk kita bisa merasakan manfaat sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, kita bisa menggunakan Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia yang menghadirkan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Anda juga cukup menggunakan Aku Laser ini serupa dengan Dr. Laser. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan sebelah kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pastikan Anda dan keluarga bisa segera ikut merasakan manfaat dari Aku Laser dengan cara Anda mengambil handphone Anda sekarang juga. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dr. Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Ibu Hartini. Beliau ini adalah penyintas stroke ya, karena hipertensi yang dulu pernah dialami 180/110. Tapi beliau langsung merubah gaya hidupnya, melakukan pola hidup sehat, periksa ke dokter, mengikuti saran dari dokter, dan menggunakan teknologi laser. Sekarang tensinya sudah terkendali, si stroke-nya sudah tidak ada terlihat bekasnya sama sekali. Ibu Hartini sekarang usianya 68 tahun, masih tampak segar, ceria gitu kan ya. Sehari-harinya ngapain aja sih, Bu? Kerjaan saya Kang Ronald, MC. Lah, kerjaan saya dong. Iya. Ibu kok ngambil kerjaan saya jadi MC? Beneran? Iya, MC 13 orang. Maksudnya? Ngomong cucu. Ya. Waduh, ini sesuatu yang membahagiakan Ibu ya. Ronald langsung bahagia juga, bukan MC beneran. Ini salah satu kebahagiaan seorang nenek adalah ketika ngurusin cucu ya. Betul. Ibu Hartini menjaga kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser karena dulu tensinya tinggi dan itu mengganggu kehidupan ya, Bu ya. Nyangka nggak, Bu, sampai ke stroke tuh dulu Kita gara-gara ikhtiar. Ikhtiar. Soal ikhtiar memang harus kita lakukan. Ikhtiar dengan teknologi laser. Iya, dengan teknologi laser. Jadi Ibu sudah merasakan manfaatnya, Bu ya. Tensi sekarang terkontrol ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau kita tidak segera melakukan perubahan, ya takutnya hipertensi nyolong duluan gitu loh. Betul sekali Ronald. Jadi Ya, ini kan? kalau menarik nih, saya ingin sedikit untuk pemirsa juga yang wanita yang masuk di usia menopause yang mau menjaga kesehatannya. Sebenarnya yang paling penting untuk saya adalah masalah kualitas tidur. Ini penting banget ya. Tidur. Artinya kalau kita sudah menjaga pola hidup sehat, makan apa segala macam, kemudian waktu istirahat atau tidur itu tidak berkualitas, ini akan menjadi sangat tidak nikmat begitu ya. Jadi bangun-bangun tidak segar, stres, ya, tekanan darah juga biasanya akan naik, kortisol naik, kemudian berat badan naik, daya tahan tubuhnya menurun dan segala macam karena masalah kualitas tidur yang tidak terjaga dengan baik. Apalagi di usia menopause memang tidurnya makin sedikit jamnya. Yeah. Tapi kalau sedikit tapi berkualitas itu akan menjadi baik. Jadi teknologi laser ini juga akan meningkatkan kadar hormon melatonin. Ini yang menurun dengan bertambahnya usia, dengan faktor lingkungan dan segala macam. Dengan teknologi laser ini akan meningkatkan kadar hormon melatonin dan menyebabkan kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Jadi teknologi laser ini digunakannya jangan kalau susah tidur aja atau kalau memang ada masalah, rutin digunakan. Nah, itu penting. Oke, Mbak Preti mungkin bisa dikatakan lagi kepada pemirsa sinergi antara teknologi laser dan teknologi NMES untuk mengatasi banyak masalah kesehatan. Sinergis dari kedua teknologi tersebut untuk penderita stroke ini juga sebenarnya gak cuma pada penderita stroke nih, bagus untuk digunakan pada semua membutuhkan, Mas. Semuanya gitu? Iya, pada dasarnya siapapun juga bisa merasakan manfaat dari sinergis kedua teknologi tersebut agar meningkatkan kesehatan tubuh nih. Nah, tadi menyinggung masalah-masalah menopause nih, biasanya ya pada orang dengan menopause itu sering banget terjadi ya banyak keluhan-keluhan lain, contohnya kolesterolnya naik ya, gula darahnya naik karena pembakaran gula darah
sama lemak darah itu akhirnya mengalami penurunan akibat penurunan dari hormon estrogen. Nah, teknologi NMES sinergis dengan teknologi laser itu bisa mengoptimalkan kembali pembakaran tersebut. Berbicara masalah pembakaran ya, kan itu dilakukan oleh otot. Ototnya itu kita jaga masanya agar tetap produktif, tetap berukuran sesuai dengan pada saat kita berusia muda. Jadi kompornya itu ukurannya tetap sama nih pemirsa. Ya, terus kompornya kita aktifin lagi nih dengan teknologi laser. Jadi teknologi NMES ngejaga ukuran kompornya, teknologi laser aktifin kompornya. Jadi dimasaknya lebih banyak. Gula darah sama lemak darah itu dibakarnya lebih banyak lagi. Sehingga gula darah kita bisa terkendali, lemak darah kita juga bisa terkendali. Efeknya ini banyak. Salah satunya bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena lemak darah yang menurun itu bisa menghindari kekakuan pada pembuluh darah. Jadi hipertensi juga bisa terkendali. Resiko terjadinya penyumbatan atau penyempitan pada jantung koroner itu juga bisa terkendali. Dan saya mau nambahkan khusus untuk wanita yang usianya masuk di usia menjelang menopause, nah teknologi laser dan dibantu dengan teknologi NMES ini juga akan banyak membantu masalah menopause syndrome ya. Gejala yang dirasakan mulai dari hot flash, mulai dari susah tidur, mulai dari gelisah, nyeri-nyeri sendi ya, kemudian masalah-masalah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Baik. Ingat ya pemirsa pesan dari Mas Boy dan juga Mbak Preti. Nah, selain Ibu Hartini, ada juga masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya. Ini dia. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Baik, Ibu Hartini di usia 68 tahun, tampak sehat, tampak bugar. Bu Hartini, bolehkah saya tahu harapan Ibu apa? Sehat terus, bisa juga dengan kita beribadah. Kalau sehat kan ya beribadah. Dan jangan lupa kepada semua pakai teknologi laser. Luar biasa. Sehat adalah kunci untuk melakukan apapun. Jadi penting untuk saya ingatkan bahwa Ibu Hartini pernah terkena stroke. Ada gangguan katup jantung, tapi mau berusaha. Ya. Merubah dan melakukan gaya hidup sehat, rajin konsultasi ke dokter, rutin dan disiplin menggunakan teknologi laser. Jadi jangan tunda lagi untuk segera menggunakan teknologi laser yang bersinergi dengan teknologi NMES. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Preti dan juga Mas Boy Abidi. Terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak Tini, Ayang Uti. Ya. Pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES, dan juga bagaimana cara mendapatkan karena aku ingin sehat nih. Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kesehatan adalah modal awal untuk kita bisa melakukan berbagai banyak hal. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita. Karena kesehatan Anda bukan hanya berarti bagi diri Anda sendiri, tapi juga seluruh anggota keluarga. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, ikuti anjuran dari dokter, dan lengkapi upaya sehat Anda dengan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Akulaser, persembahan dari Dr. Laser. Teknologi yang pertama di Indonesia yang menghadirkan sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ketika Anda sudah memiliki Akulaser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tentu saja tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan WhatsApp kami sekarang juga, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Akulaser, persembahan Dr. Laser.